Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan Maulana Iskandar dengan NIM 119306047 dengan mata kuliah Politik Hukum Islam. Di sini saya akan mereview materi dari pertemuan 2 sampai pertemuan ke-7. Untuk pertemuan kedua yaitu dengan konsep dasar politik hukum. Politik hukum itu tersendiri berasal dari bahasa Belanda yaitu Rechtspolitik yang artinya kebijakan penetapan sebuah hukum. Sedangkan kebijakan sendiri yaitu memiliki arti rangkaian konsep, asas, garis besar, dasar, rencana. Menurut para ahli, salah satunya yaitu Tengku Muhammad Radi, politik hukum adalah kebijakan penyelenggaraan negara yang mendasar arah, bentuk, dan isi hukum. Untuk ruang lingkupnya terdiri dari yang pertama, nilai-nilai dan aspirasi. Yang kedua, perdebatan dan perumusan nilai-nilai dan aspirasi. Yang ketiganya yaitu penyelenggaraan negara yang berwenang merumuskan dan menetapkan politik hukum. Yang keempat, peraturan perundang-undangan. Yang kelima yaitu faktor politik hukum. Yang keenam yaitu pelaksanaan politik hukum. Nah, untuk batasan yaitu ruang gerak politik hukum suatu negara. Yang kedua yaitu politik hukum kekuasaan dan warga negara. Serta yang ketiganya yaitu lembaga-lembaga yang berwenang. Yang selanjutnya yaitu pertemuan ketiga dengan materi relasi politik dan hukum. Nah, menurut para ahli itu yang pertama ya, John Austin, yaitu relasi politik dan hukum terdapat 3. Yang pertama yaitu law is a common of the lawgiver. Nah, yang keduanya yaitu analytical jurisprudence. Nah, yang ketiganya common king. Nah, yang kedua yaitu menurut Hans Kelsen terdapat 2, yaitu yang pertama law Kelsen, yang keduanya yaitu law is the solemn with us the saint. Nah, untuk yang ketiga yaitu menurut Staphentosis ya. Nah, terdapat 2, yaitu yang pertama hierarkis, yang keduanya yaitu law is the saint with us the solemn. Nah, yang keempat menurut Danilev. Yang pertama yaitu politik dominate law, yang kedua yaitu keseimbangan politik, yang ketiga definisi kekuasaan, yang keempatnya yaitu evolusi ideologi politik, yang kelimanya yaitu sosial ekonomi. Nah, untuk yang kelima yaitu menurut H.L.A. Harta ya. Nah, terdapat 2, yaitu yang pertama common of human being, yang kedua itu law non correction politis sosiologis etc. Nah, untuk yang keenamnya yaitu menurut Lord Acton. Yang pertama yaitu the connect of the law, yang keduanya yaitu the structure of the law, yang ketiganya yaitu the culture of the law. Nah, untuk yang ketujuhnya yaitu menurut Miriam Budiarjo terdapat 1 ya, yaitu kekuasaan politik adalah kemampuan mempengaruhi kebijakan umum atau polis. Nah, untuk yang ke-8-nya itu menurut simbiosis mutualisme, yaitu terdapat saling terkait, yang keduanya itu saling membutuhkan. Untuk yang selanjutnya yaitu pertemuan keempat, yaitu tentang sejarah politik hukum. Nah, sejarah yang pertama yaitu menurut Supomo pada tahun 1947 memaparkan tentang soal-soal politik hukum dalam pembangunan negara Indonesia. Nah, untuk Lemaire pada tahun 1952 menyinggung istilah politik hukum. Dan yang ketiga yaitu Belfort pada tahun 1961. Yang selanjutnya yaitu Utrecht pada tahun 1961 ya. Dan yang terakhir yaitu munculnya generasi baru. Yang selanjutnya yaitu pertemuan kelima, yaitu tentang materi politik hukum Islam pada masa Ibnu Taimiyah. Nah, yang selanjutnya itu prinsip hukum Islam. Yang pertama yaitu tauhid, yang kedua yaitu keadilan, yang ketiga yaitu amal ma'ruf nahi munkar, yang keempat yaitu kebebasan atau kemerdekaan, yang kelima yaitu persamaan egalite, yang keenam yaitu
ta'awun. Yang ketujuhnya itu toleransi. Nah, yang selanjutnya asas hukum Islam. Pada masa Hasbi as-Siddiq, yang pertama yaitu asas Hafiyu Harazi, yang kedua yaitu asas Qilatul Taklif, yang ketiganya itu asas Tadaruzul, yang keempat itu asas kemuslihatan manusia, yang kelimanya yaitu asas keadilan, yang keenam yaitu asas estetika, yang ketujuh yaitu asas urf, yang kedelapan yaitu asas syarat menjadi jatiyah Islam. Pertemuan keenamnya yaitu materi tentang sifat hukum sebagai objek kajian politik hukum. Yang pertama yaitu fakultatif, hukum yang mengatur secara a priori, tidak mengikat atau wajib ditaati. Nah, untuk yang keduanya itu imperatif, hukum yang memaksa, konkret, harus ditaati dan mengikat. Yang ketiganya yaitu represif, terciptanya ketertiban dan kepatuhan tanpa syarat, yang memiliki ciri tidak mengenal kompromi, serba meresap. Moralitas yang dituntut adalah pengadilan hukum, kekuasaan di atas hukum, partisipasi masyarakat yang diizinkan, tidak mengenal kompromi dan kritik. Nah, pada itu berdasarkan tingkatan dominasi politik, terdapat represif merupakan produk dari polhum itu sendiri. Selanjutnya itu pertemuan ketujuh, materi sifat hukum sebagai objektif kajian politik hukum 2. Terdapat progresif. Yang pertama yaitu mengikuti perkembangan aspirasi masyarakat. Yang keduanya itu memiliki memihak pada kepentingan rakyat dan keadilan. Yang ketiganya yaitu mengantarkan manusia kepada kesejahteraan dan kebahagiaan. Yang keempatnya itu bergerak dan proses perubahan. Yang kelima yaitu menekankan kehidupan yang lebih baik. Yang keenam yaitu mendorong peran publik. Yang ketujuhnya yaitu membangun negara hukum yang berhati nurani. Nah, yang selanjutnya itu otonom. 1. Yaitu keabsahan berdasarkan produk yang benar. Yang kedua yaitu dibuat teliti dengan ikatan penuh. Yang ketiga itu dekrasi dibatasi. Yang ketujuh yaitu penyerangan wewenang secara sempit sehingga pemaksaan dapat dilakukan. Nah, untuk yang kelimanya yaitu partisipasi masyarakat dibatasi prosedur yang mapan. Yang selanjutnya itu responsif. Yang satu yaitu di bawah ajas hukum dan kebijakan. Yang kedua yaitu mewujudkan keadilan yang substantif. Yang ketiganya yaitu dekreasi diperluas. Yang keempat menghindari pemaksaan. Nah, otonom berdekatan dengan progresif dan progresif agar mendekati responsif. Terima kasih. Mungkin segitu yang bisa saya sampaikan dari review pertemuan kedua sampai pertemuan ke-7. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.